Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Seperti apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Bapa kepada anaknya. Yesus yaitu dialah yang dikasihi. Kita bisa lihat bahwasanya kita juga itu adalah anak Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga itu ada di Yohanes. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 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 20 ayat 17. Berapa kita bisa menjadi anak Bapa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Kita bisa lihat bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Di sini dijelaskan bahwasanya kita itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita itu percaya sama Tuhan, percaya sama Yesus, yang disebutkan di sini bisa dijelaskan sama Yesus bahwasanya dia akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu. Artinya kita juga adalah anak-anak Allah yang dianugerahi oleh kedatangannya Yesus Kristus untuk ditebus. Dan yang mengasihi kita bukanlah pribadi yang biasa, namun dialah adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna itu artinya apapun yang berasal dari Tuhan, yaitu perkataan, pertimbangan, perbuatan, dan keputusan itu pastinya sempurna. Jadi ketika kita dikasih oleh Bapa surgawi, yaitu Allah yang sempurna, maka artinya Bapa yang menghargai dan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Apa arti bahwa kisah kita dikasih secara sempurna oleh Bapa, yaitu perbuatan buruk kita tidak akan mengurangi kasih Bapa kepada kita, dan perbuatan baik kita tidak menambahi kasih Bapa kepada kita. Contoh adalah bisa kita lihat di tadi ayat firman yang kita dengar, bahwasanya sosok Bapa itu tidak mengurangi rasa ia nyayangi anaknya, walaupun anaknya itu telah buat dosa di terhadap dia, melakukan apa yang tidak berkenan daripada Bapa. Itu tidak mengurangi secara spiritual dia sebagai seorang Bapa menyayangi. Dan juga kita juga bisa melihat tidak di sini juga Bapa juga tidak mengurangi, menambahkan kita berbuat baik. Apa yang itu bisa kita lihat di contohnya di dalam ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama denganku. Aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di sini kan anak si sulung itu marah pas datang. Bapak, mengapa? Mengapa kau begitu menyambut dia? Sedangkan aku pun yang bersama-samamu tidak pernah kau berikan kambing yang terbaik kan? Di situ dijelaskan kambing yang terbaik. Tetapi si bapak bilang apa? Engkau bersama-samaku. Inilah seringkali orang Kristen itu berpikiran bahwasannya pelayanan dalam Tuhan itu selalu untuk bisa mendapatkan kasih Bapa yang lebih. Tidak, karena anugerah yang kita lakukan ini, kita melayani Tuhan bukan karena Tuhan itu telah memberikan kita harus dihormati, melainkan kita adalah telah menjadikan anaknya. Banyaknya di antara kita memiliki figur ayah yang baik sehingga mempunyai dan mencermati cara pandang kita sebagai Bapa surgawi, sehingga ketika ia berhasil dengan Bapa surgawi, maka tanpa sadar kita melihat Bapa surgawi seperti ayah kita di dunia, yaitu yang jahat dan suka menghukum. Ketika kita perbuatan salah, perpandangan ini sangatlah tidak benar. Sebab jika kita ini anak Bapa, maka kita dikasih oleh Dia secara sempurna. Siapa yang di masa lalunya dan di masa depan yang tidak akan mengubah kasihnya kepada kita. Apapun yang melakukan, maka tidak akan mengurangi atau menambahkan kasihnya yang sempurna itu kepada kita. Allah memiliki bukanlah hanya yang mengasihi kita, namun Dia juga memiliki tetap kasih kita apapun yang terjadi.
Jadi Tuhan itu tidak mengasihi kita karena kita baik banget gitu, karena kita selalu berpuluhan atau kita sering pelayanan, tidak. Tetapi Allah mengasihi kita emang karena Dia wujudnya adalah kasih. Mengapa Yesus itu turun ke dunia juga? Itu karena kasihnya, bukan seumpama karena kita itu menjadi kita karena pelayanan maka Yesus turunin, tidak. Di zaman itu bisa kita lihat bahwasannya orang-orang itu banyak juga berdosa. Banyak juga yang berdosa untuk itu. Makanya Yesus itu turun ke dunia menjadi anak Bapa untuk menebus dosanya. Urgensi, mengapa pentingnya menjadi anak Bapa? Mengapa pentingnya menjadi anak Bapa? Waduh, ini pentingnya kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus dosa kita, sebagai umat percaya pada Yesus yang telah dijadikan anak Bapa, yang seperti tadi di firman Tuhan yang telah kita baca juga di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Mengapa pentingnya kita menjadi anak Bapa? Yaitu karena kita, setiap orang tanpa kecuali sesungguhnya memiliki kebutuhan jiwa, merasa berharga, diterima, diakui, dan dicintai. Kalau kita terseluri kehidupan kita ini, maka perilaku kita, keputusan, dan apapun yang ada di dalam kita selalu didorong oleh motivasi supaya kita merasa berharga, diterima, diakui, dan dikasihi. Inilah, kita terkadang itu masih punya keinginan daging. Keinginan yaitu keinginan duniawi. Sedangkan apa yang kita lakukan itu di dunia ini ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang Romel bilang, kita itu kehidupan kita yang memuji memuliakan nama Tuhan karena kita bukannya kita minta diberkati, bukan teori kemakmuran, melainkan kita telah diberkati oleh Tuhan. Makanya kita menjadi berkat dalam hidup kita. Itu yang saya pernah khotbahin di beberapa bulan lalu. Itu udah saya sudah menjelaskan bahwasannya kita melayani atau perbuatan baik kita tidak menjamin kita masuk surga, melainkan karena iman kita kepercayaan pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemampuan kita sendiri untuk membangun keberagaman di misi, misalnya mencari uang sebanyak-banyaknya, sekolah tinggi, mempercantik diri, bukannya itu tidak boleh. Namun kalau kita pakai sebagai dasar kebahagiaan kita harus cantik. Ada mau ke gereja dandan dulu lah. Kanawi, dandan kan tadi? Harus dandan, terus datang ke gereja harus pakai jam yang mahal. Supaya kalau lagi lihat, jam berapa bro? Rolex, gitu kan? Bukan, tetapi maunya Tuhan itu bukanlah kita. Oh ini belum itu. Bukan maunya Tuhan seperti itu, melainkan kalau kita untuk mentingkat kita untuk menjadi seperti itu, kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa? Kalau kita memberikan standar kita, hidup kita itu untuk kekayaan atau uang yang besar. Contoh, misalnya kita bertampilan menjadi orang yang sombong, akan menjadi orang sombong. Karena kenapa? Karena kita merasa kalau kita, gue udah diberkati Tuhan, gue udah ini, udah gue sombong. Lu datang ke misalnya Om Paruli yang saya datang, Om, saya lagi susah nih gini. Lu mah gitu, gak usah. Ya lu karena lu gak pernah belayanan, makanya lu gak diberkati oleh Tuhan. Apakah saudara mau terima dari omongan seperti itu? Tidak. Karena apa? Untuk pentingnya kita menjadi standar kita itu adalah standar yang maunya Tuhan. Itu karena kita yakin bahwasannya Tuhan tidak akan selalu meninggalkan kita. Karena itu. Lalu kalau kita gagal menjadi minder, ketika kita standar kita adalah memuji, memuliakan nama Tuhan itu karena kita ingin diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau standar kita demikian, saudara, Bapak Ibu semua, kalau melakukan pelayanan dan akhirnya hidupnya begitu-gitu aja, hidupnya tetap terpuruk, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu selalu menyalahkan Tuhan. Itu dalam hidup saya dulu, karena pemikiran saya dulu pelayanan kepada Tuhan. Ini saya cerita, saya pernah berpikiran kalau melayani Tuhan itu selalu dapat berkat. Ini cerita saya mungkin 7 tahun yang lalu, waktu saya masih pertama kali mengenal Tuhan.
di kisah ini saya juga sering kayak gue ke gereja karena gue ini dalam pikiran saya, karena saya ini punya pemikirannya bahwasannya saya ke gereja karena saya dapat ketenangan gitu. Saya ke gereja mendapatkan itu karena kan saya bakal kenapa saya bisa menjadi orang Kristen, karena broken home, karena saya mencari Tuhan dan saya menemukan itu di gereja. Tetapi ketika itu saya mendapatkan respon tidak baik dalam bergereja. Saya dikecilkan, saya dikata-katain oleh pemuda-pemuda lain. Di situ saya, karena mentalitas saya itu adalah mentalitas saya bahwa berpikirannya adalah saya pelayanan diberkati Tuhan, karena saya mau dapat berkat dari Tuhan. Akhirnya mentalitas saya jatuh dan akhirnya saya ingin menduakan Tuhan lagi dan kembali ke pelayanan saya yang lama, ke agama yang saya yang lama. Namun seiringnya waktu saya berpikir bahwasanya Tuhan itu punya konteksnya, bahwa standar kita itu melayani itu bukan karena melihat kestandaran dunia, kestandaran yang dia ingin dilayani, melainkan standar kita adalah pelayanan Tuhan. Pasti kita selalu dikecilkan, bukannya kita mau ditinggikan. Demikian juga dalam kehidupan rohani, seringkali kita juga menggunakan mentalitas yang sama dengan meraih penghargaan dan kasih Tuhan atasnya itu, yaitu beribadah dan pelayanan kita, namun dengan motivasi supaya kita lebih disayang Tuhan. Ini sering sekali ya, saya di pemuda itu sering banget dapat pelayanan. Saya begini pelayanan karena saya pengen disayang Tuhan. Ini kan salah satu yang harusnya kita lakukan, yang kita harus hindari. Karena apa? Kalau pelayanan kita karena kita pengen disayang Tuhan, sebenarnya sebelum kita pelayanan, terima kasih Om Tis. Terima kasih ya, udah haus banget ini. Udah tegang. Udah tegang banget tadi banget. Iya. Jadi terkadang kita itu, mentalitas kita itu hanyalah pelayanan untuk disayang Tuhan, tanpa kita sadari dalam hidup kita itu tanpa kita sadari dalam hidup kita itu adalah kita disayang Tuhan sebelum kita pelayanan. Saya diri di sini bukan karena saya pelayanan lebih dahulu untuk disayang oleh Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang melayani saya, udah sayang kepada saya, makanya saya bisa berdiri di tempat ini, makanya saya bisa menjadi percaya. Inilah jantung semua agama, tentang bagaimana, ini yang saya bisa lihat, inilah tentang jantung agama. Di agama-agama yang mentalitasnya adalah agamawi, bahwa perbuatan melayani atau pelayanan dalam agama, beribadah supaya Tuhan menerima, mengasihi kita, untuk mengajarkan bahwa pengharapan penerimaan dan kasih Bapa atas kita bukan upah atas yang dilakukan kepada kita, namun semata-mata hanyalah anugerah. Jadi di firman yang saya sampaikan ini adalah tentang bagaimana bahwasannya semua ini kita pelayanan bukan karena kita ingin diberkati atau kita ingin dikasih Tuhan, melainkan kita sudah menerima kasihnya Tuhan dulu. Amin. Baru kita pelayanan. Yes. Inilah sekarang kali saya dulu juga pernah jauh dari Tuhan ya. Waktu awal-awal emang jauh banget dari Tuhan. Cuma pelayanan aja. Saya datang ke Tuhan itu karena saya pengen motor. Ini serius, pengen motor. Pas pelayanan dapat motor. Tapi itulah mentalitas seorang yang percaya sama Tuhan. Ketika ia datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, itu hanya karena apa? Karena ingin apa? Keinginan daging, keinginan duniawi. Motor saya bisa rusak, bisa. Rumah bisa rusak, bisa. Itulah kadang-kadang iman saudara atau iman saya sendiri juga, iman beberapa orang Kristen, yaitu percayalah iman yang sementara, meminta apapun datang kepada Tuhan hanya hal yang buat sementara. Itu sering sekali. Begitu dia pengen motor, udahlah datang gereja, tiap minggu datang, tiap bulan datang, perpuluhan gak lupa. Ketika udah dapat, apakah dia melakukan itu sama? Tidak. Karena dia hanyalah ingin menjadikannya itu adalah disayang Tuhan. Implikasi
Apa dampak nyata dari jati diri kita sebagai anak Bapa? Satu, hidup dengan rasa bersyukur dan bersukacita yang besar. Hidup dengan bersyukur dan bersukacita yang besar, kita akan hidup dengan rasa syukur dan bersyukur, sukacita yang besar, sebab penerimaan dan kasih bukanlah upah atau usaha kita, tetapi anugerah. Kalau kita melihat ini kasih Tuhan itu sebagai upah, misal kalau kasih Tuhan itu karena sebagai upah, kita akan merasa sombong. Misalnya karena kita pelayanan, saya pelayanan, terus saya mendapatkan hak yang saya pengen gitu didoakan. Akhirnya saya sombong karena apa? Karena merasa ya karena gue pelayanan, makanya gue dapat ini. Karena saya pelayanan, makanya saya dapat ini. Maka saya pelayanan, saya dapat uang segepok. Itulah mengapa kalau kita berpikirannya kalau pelayanan itu mendapatkan berkat, itu tidak akan sukacita, melainkan anugerah yang dimulaikan ketidak kita, maka apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membuat Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Namun karena anugerahnya, maka Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Kenyataan ini adalah seharusnya menerbitkan ucapan syukur dan sukacita besar atas kita. Jadi ucapan syukur dan rasa sukacita kita yang besar, yaitu karena Tuhan telah menebus dosa Bapak Ibu sekalian di kayu salib. Itu yang penting. Yang kedua, tidak akan mudah dihancurkan oleh pujian atau kritikan. Nah, ini besar sekali. Mudah dihancurkan oleh pujian atau kritikan. Kita tidak akan mudah dihancurkan oleh pujian atau kritikan orang lain. Orang bisa dihancurkan oleh pujian dan kritik. Biasanya kita ketika dipuji, saya pelayanan di sini. Ada Tante Desi datang. Katanya, puji Tuhan Ricky, pelayanannya bagus banget. Saya sangat diberkati. Wah, saya menstandarkan bahwa pujian itu baik gitu kan. Ketika saya lagi gak baik atau Om Pris datang, ih laki pelayanan lu gitu-gitu aja, gak enak. Misal ya, gak enak. Apakah itu yang akan saya lakukan? Apakah saya akan naik atau turun? Tidak. Melainkan pujian dan kritikan itu hanyalah bisa menghancurkan diri kita. Kalau kita standarnya adalah pujian dan kritikan, harusnya kita adalah bersukacita dan tidak mudah dihancurkan karena anugerah Tuhan yang telah memulihkan kita untuk pelayanan. Jadi kalau kita pelayanan adalah standar kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukannya memuji memuliakan nama orang atau karena uang, upah, kita tidak akan mudah dihancurkan. Karena apa? Karena ini yang saya rasakan di dalam hidup bergereja ataupun hidup di dalam orang Kristen. Ketika saya dipuji, saya terpuji karena saya memuji nama Tuhan, bukan karena saya dipuji dari diri saya, melainkan nama Tuhan yang terpuji. Ketika saya dikritik, maka saya bilang itu adalah motivasi saya untuk saya menjadi pujian yang lebih baik. Puji Tuhan. Memberikan motivasi yang tepat untuk ketaatan dan perbuatan kita. Pertobatan kita. Ini yang ketiga. Ini yang adalah dasar sekali dalam hidup kita. Kita sebagai orang umat yang percaya sama Tuhan, itu bukanlah kita harus bermotivasi dan memberikan dampak untuk ketaatan dan pertobatan terhadap orang lain. Kalau kita mengalami anugerah Tuhan dan hati kita Bapa, maka kita bisa meleleh dan dibanjiri dengan cinta kepada Bapa. Dan cinta kepada Bapa inilah yang menjadi dasar ketaatan kita kepada Bapa. Kita melayani, mengasihi, bukan karena kita takut dihukum, namun karena tahu bahwa Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Demikian juga ketika kita bertobat di dalam Tuhan, itu bukan karena kita takut dihukum, namun hati kita hancur karena menyadari bahwasanya kita sudah ditebus oleh Bapa. Kita bertobat, kita menjadi berkat untuk orang lain, bukan karena kita takut dihukum, melainkan kita tahu kasih Tuhan yang sangat besar. Dia disalibkan, tercurah darahnya, dia dicabik-cabik oleh cambuk yang berduri. Kadang kita kena duri aja udah ngomong kasar. Ini Tuhan dicambuk, dikerek, darahnya tercabik.
bukannya kita karena kita takut dihukum, melainkan kita lihat kasih Tuhan yang di dalam Yesus Kristus. Kita kadang-kadang juga menjadi anak yang hilang. Terkadang-kadang kita juga menjadi anak yang sulung. Yaitu kita berpikirannya bahwasannya kita menjadi anak yang hilang itu kita ingin datang lagi kepada Tuhan, ditemukan Tuhan itu karena kita berbuat baik. Tapi Tuhan itu bukan demikian. Tuhan selalu mengasihi kita walaupun kita berdosa. Tuhan mengasihi kita dan menerima kita, tidak mengecilkan diri kita kalau kita percaya pada Yesus Kristus. Begitu saudara. Fondasi kita, bagaimana jati diri ini dapat menjadi mungkin bagi kita. Ini yang terakhir. Menjadi jati diri kita sebagai anak Bapa adalah anugerah dan bukan upah. Namun anugerah ini yang kita peroleh bukanlah anugerah yang mudah dan mudah, namun sangat mahal. Dan kita menerima anugerah ini tidak begitu saja, namun Tuhan memberikan berdasar pengorbanannya yang besar dari dirinya, yaitu rahmat pengorbanan. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Special grace. Special grace. Dalam perumpamaan itu ternyata yang berkorban adalah si sulung, karena pemberian yang diberikan oleh si ayah kepada si bungsu adalah milik si sulung. Si sulung sudah bekerja membantu ayahnya, tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tetapi ayah memberinya kepada anak yang hilang, yang berfoya-foya terhadap dirinya, yang berbuat dosa. Diceritakan bahwa si sulung itu marah, geram, dan tidak rela. Terkadang kita saja kalau misalnya kita punya motor dipinjam teman, pinjam bawa mobil jatuh, rusak. Terkadang kita nggak rela. Karena apa? Orang bukan saya yang rusakin pak. Tetapi apa yang di dalam ini? Pengorbanan si sulung si sulung itu memiliki anak sulung yang berbeda 180 derajat. Kita memiliki kakak sulung yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Roma 8 ayat ke-9 29. Di sini dijelaskan di Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikorelasikan dengan ayat Ibrani 1 ayat 6. Di sini dijelaskan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Si sulung dalam perumpamaan ini tidak peduli kepada adiknya yang hilang. Ia tidak mencari adiknya yang hilang, tetapi anak sulung Bapa yaitu Yesus Kristus mencari kita yang hilang. Ia turun ke dunia, sanggup disalibkan, menurunkan jubah kebesarannya. Karena apa? Karena kita yang telah berdosa. Perumpamaan ini tidak rela berkorban untuk menceritakan cincin dan ternak gemuk, namun anak sulung Bapa yang sejatinya itu malah merelakan dirinya untuk disembelih dan mati di kayu salib untuk kita. Dalam inti pesan dalam Alkitab yang kita sudah baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ini tentang bagaimana perbedaannya Yesus itu anak yang sulung, mengorbankan dirinya untuk siap disalibkan untuk kita sebagai anak bungsu yang sudah berbuat dosa. Yesus memberikan nyawanya dan mati di kayu salib supaya akhirnya mendapatkan perintah dan kasih Bapa, kasih sayang Bapa surgawi yang sempurna di atas kayu salib. Yesus harus menerima penolakan supaya kita
supaya kita menerima penolakan dari surgawi karena menanggung dosa kita, supaya kita sekarang dan selama-lamanya mengalami perintahan dari Bapa surgawi. Sebab itu, setiap kita kali mengalami penolakan, maka datanglah salib Yesus Kristus kita, mendengarkan dalam hati kita bahwa Dia mengasihi dan menganggap kita berharga terhadapnya. Bahwasanya ketika kita mengikut Yesus, kita akan juga menerima penolakan. Terkadang penolakannya itu sendiri pun bukan dari orang luar atau beda agama, melainkan penolakan diri kita sendiri pun terkadang dari orang dalam kita juga. Terkadang kita melayani Tuhan, dipikirnya kita adalah orang yang pingin banget itu dilihat, dipandang, melainkan kita tidak. Kita telah melayani Tuhan karena kasih kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang mendengar. Biarlah firman Tuhan ini yang saya sampaikan usai dari sini, tetapi biar Roh Kudus yang akan selalu menyertai dan berkati. Saya mohon dengan kasih Pak Pendeta untuk berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita saling berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah menerima firman-Nya Tuhan mengenai anak-Nya Dia. Kiranya Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah anak-Nya tersebut. Kami sering melakukan perbuatan yang tidak baik Tuhan Yesus. Tapi kami bertobat, kami dan kami akhirnya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkasih, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami saudara. Apapun kesalahan yang kami perbuat, apapun dosa yang kami perbuat, kami kasih-Mu tidak ada batasnya. Yes, Engkau selalu mencari kami, Engkau selalu menerima kami, Engkau selalu membuka tangan ya Tuhan untuk kami datang ke dalam rumah ya Tuhan dan selalu tetap di dalam bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk juga hamba-Mu Riki yang membawa firman ini. Kiranya Engkau selalu memberkati dia dan setiap lain-lainnya yang mudah-mudahan dia menangkap banyak lagi jiwa-jiwa yes itu datang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa jawab itu. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan ini? Bahwa anak-anaknya hilang ya, pada sedikit ya. Seberapa kita lari dari Tuhan ya, segala kesalahan, perbuatan dosa kita, Tuhan tetap membuka tangannya buat kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Terima kasih. Mari kita selanjutnya sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita sambil mendengarkan pengumuman. puji ada suaranya, puji Tuhan. Thank you Ricky udah sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarpun mesti minum dulu lancar, puji Tuhan. Ya, oke. Pengumumannya boleh sambil persembahan dijalankan, boleh. Oke. Jadi pengumumannya kita sepanjang hari minggu ini kegiatannya itu nanti hari Selasa itu di rumah Cihaswan ya Cek aja ya. Hari Selasa di rumah Cihaswan nanti jamnya jam 7 atau setengah 8 malam. Ya, jadi kita sama-sama boleh datang, kita sama-sama bisa beribadah bareng Popo ya, ada Popo di situ. Nah, hari Sabtu, nah ini hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada namanya acara malam keakraban. Nah, ini ada doa malam. Sebentar setelah itu kita mau main game sama-sama, kita mau ngobrol bebas, mau karaokean bebas. Namanya juga malam keakraban loh, kurang lancar lagi. Namanya juga malam keakraban ya kan. Jadi boleh bebas, mau main juga bebas, asal jangan ada main judi ya. Saya tegur ya kan, jangan. Main Uno boleh, saya juga lagi main Uno ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih hambanya Ricky, luar biasa. Tadi ada satu poin yang benar-benar bagus, itu saya lihat. Ini jadi Ricky khotbah ini nggak saya bantuin sama sekali Bapak Ibu Saudara.
Jadi dia share sendiri PowerPoint, saya coba bantuin bikin PowerPoint aja. Itu poin-poin dari puji Tuhan. Kasih tepuk tangan sedikit dong biar dapat yang saya itu puji. Dahsyat, keren. Ini poin yang bagus tadi saya dapat nih Bapak Ibu Saudara. Saya pertegas, saya cuma garis tebel aja. Anak yang hilang ini tadi kan, anak yang hilang ini pada saat dia mau menyesal, mau kembali kepada bapaknya, itu perkataannya tadi kan dia mikir gini, di rumah bapakku banyak makanan. Sedangkan dia kan makannya bukan makan babi ya, enak kalau makan babi, ini makan makanan babi. Dia kan jaga kandang babi tuh, ya kan? Nah, terkadang kita punya mental seperti anak ini. Dibilang salah, ya sebenarnya salah. Dia punya mental seperti ini. Di rumah bapak gua banyak makanan nih. Aduh, tahu gitu, gua gak pergi deh, balik aja deh. Sebenarnya cara bertobat seperti ini bisa benar, bisa salah. Tapi kalau untuk orang yang dewasa rohani, ini pertobatan yang salah. Pertobatan yang salah. Karena apa? Mau balik karena ngerasa wah diriku rugi nih, gak ada makanan. Tahu gitu balik aja dah. Gak bertobat bukan dari hati kita yang benar-benar sungguh. Karena menyesal ya, bapak saya sakit hati, saya keluar dari rumah. Nah seperti itu enggak, ya kan? Tapi kita lihat di situ dari kisah ini, perumpamaan ini kita lihat siapa yang hebat, bukan anaknya itu yang hebat, tapi bapaknya yang mau menerima kembali. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita bapak-bapak kan juga suka anak kurang ajar, kutuk-kutukin ya, kalau udah keluar bukan anakku lagi, kan kadang suka begitu, ya kan? Tapi kita lihat di sini, biarpun bertobat dengan cara yang salah, ya kan? Tapi Tuhan tetap nunggu dia loh, menerima dia. Seharusnya kalau kita mau buat salah, kita mau bertobat, itu karena dari dasar hati kita, karena kita takut melukai hatinya Tuhan. Itu yang penting poinnya. Puji Tuhan, terima kasih Ricky sudah luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Demikian saja pengumuman daripada khotbah 2 kali ya kan. Begitu. Boleh selanjutnya kita akan masuk doa syafaat ya. Bung Parulian. Balik lagi ya. Tadi suruh doa, kan doa lagi ya. Oke, puji Tuhan. Silakan. Baik, saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang surga yang bersembah dalam nama Yesus Kristus, Bapa, terima kasih untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada hari ini kami masih berada di sana ya Tuhan, kami bisa berada pada hari ini, pada malam hari ini di rumah ini ya Tuhan, untuk berkumpul dan beribadah, memuji nama-Mu, mengucap syukur. Berkati kami selalu yang benar, Tuhan kami bersama beraya, lindungi kami Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mau berdoa untuk gembala kami dan